Untuk ayat yang kita baca, wabasyiril ladzina amanu ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Berilah kebahagiaan. Berilah kabar gembira atau bahagiakanlah orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan orang-orang yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya, kebahagiaannya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya sesungguhnya bagi mereka siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh ini akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Sungai yang mengalir di bawah surga itu, ada sungai itu berupa susu. Ya betul, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ya, ada kolam atau sungai terdiri dari susu yang tidak berbau. Terus ada lagi di bawah itu sungai itu namanya min asalim musaffa, dari madu yang bersih. Jadi di bawah surga itu ada sungai Bengawan yang terdiri dari madu yang bersih, madu. Kemudian di dalam surga itu, di bawah surga itu ada Bengawan atau sungai yang mengalir itu terdiri dari air yang bening, ya. Air bening yang bersih. Air bening yang segar, menyegarkan. Kalian kalau minum di situ akan merasa nikmat melebihi nikmat-nikmat air-air dari yang ada di dunia ini. Sampai ngombe es enak-enak es nggak dunya, ini masih lebih nikmatan minum air yang bening di surga. Jadi surga itu nggak ada perbandingannya, ya. Jadi kullama ruziku minha min samarati rizqan. Juga mereka itu oleh Allah diberi rizki di dalam surga berupa buah-buahan. Berupa apa? Buah-buahan. Jadi sampean kalau kepingin buah apel datang sendiri di surga itu. Nggak usah beli, cari ke pasar gitu. Ada bidadari-bidadari yang bagian mengantarkan. Ini enaknya gitu. Ada bidadari-bidadari surga yang bagian mengantarkan. Ya. Terus di dalam surga itu kalian ingin buah rambutan, langsung datang sendiri. Nggak usah penekan koyok koyok ketek, nggak seperti itu. Ya. Jadi datang sendiri. Jadi di dalam surga itu diberi rizki berupa buah-buahan. Ya. Qalu hadza rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Perhatikan, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu mereka, ya, yang masuk surga akan mendapatkan istri-istri mutahharah yang suci, disucikan oleh Allah. Mutahharah di sini artinya para wanita-wanita surga atau beda-beda dari surga ini bersih, suci, nggak pernah haid. Nggak ada wanita haid di surga itu. Karena haid itu kotor. Termasuk kotor haid itu karena darah keluar. Ya. Di surga itu dibersihkan dari segala kotoran, termasuk haid, nifas, nggak ada. Itu di surga. Maka wanita-wanita surga, baik yang asli wanita dunia nanti masuk surga, atau yang bidadari-bidadari surga, ini bersih dan suci, tidak ada yang namanya haid. Para laki yang masuk surga nanti akan mendapatkan istri-istri dari bidadari itu. Lah terus Pak, istrinya yang di dunia bagaimana? Kalau kalian punya istri di dunia, istrinya solihah dan masuk surga, akan kembali kepada kalian. Beda kalau istrinya nggak solihah. Misalnya istrinya enggak solihah, dia masuk neraka, kalian masuk surga. Maka ya enggak ketemu nantinya mungkin kalau dia sudah diangkat dari
neraka itu. Terus Pak, kalau seorang suami punya istri 2, 3, 4, ya asalkan solehah solihah semuanya bisa kembali kepada suami di dalam surga. Terus Pak, kalau semuanya solihah, mana duluan? Yang namanya lebih baik, ini yang masuk surga duluan dan kembali kepada suaminya. Misalnya nama istri yang pertama namanya Siti Aminah misalnya, ya Siti Aminah kan bagus. Yang kedua namanya Markatun misalnya. Yang ketiga misalnya istrinya namanya Mintun misalnya. Ya. Yang keempat misalnya punya istri namanya Juminten misalnya. Maka yang akan lebih dulu masuk surga, sama-sama solihah semua ini bagus semua. Yang lebih dulu masuk surga adalah yang namanya Siti Aminah, yang baik dulu. Maka kalau mengasih nama sampean, membuat nama yang baik, biar besok kalau solihah masuk surga duluan gitu. Punya anak, nanti anaknya diberi nama anak yang baik. Jangan anak namanya sampean karena lahirnya bulan Agustus dinamai Agustus, Muhammad Agustus. Kan ada. Nama lahirnya anak laki misalnya bulan Juli dinamai Muhammad Juli misalnya. Ya. Diusahakan nama-nama itu menggunakan nama-nama Asmaul Husna, ada apa Pak? Abdurrahman kalau laki, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Razak, tapi dikasih Abdul ya, karena nama-nama Rahman kayak nama Allah Rahman, nama Allah ini nggak boleh loh diambil namanya saja tanpa diawali dengan yang lain. Misalnya kalau kalian langsung tak jenengi Gusti Allah ya Pak, Allah sampean duwe anak jenengi Allah, sampean suul adab tidak diperkenankan, itu tidak diperbolehkan. Harus dikasih awalan Abdun, jadi Abdullah, tidak apa-apa. Hasbiyallah, tidak apa-apa, bagus. Ya, pokok dikasih awalan yang awalannya juga bagus. Ya, paham ya? Tapi jangan sekali-kali kalian walaupun di Quran jangan diambil. Karena di Quran Pak, saya ngikut di Quran, siapa namanya? Iblis misalnya. Ada kata-kata iblis di dalam Quran dibuat nama. Anak saya tak kasih nama Muhammad Iblis misalnya. Ini tidak diperkenankan ya. Atau setan misalnya. Di Quran kan ada syaiton, Muhammad syaiton misalnya. Tidak boleh gitu ya. Tapi tetap menggunakan nama-nama yang baik. Menggunakan kalau bisa ngambil dari Asmaul Husna, digandeng ya. Abdurrahman, Abdurrahim dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian di dalam surga nanti akan mendapatkan pasangan masing-masing. Wa hum fiha khalidun, dan di dalam surga itu kalian akan kekal. Khalidina fiha abada. Di dalam surga itu akan kekal. Jadi lama langgeng di dalam surga itu. Sehingga orang yang masuk surga akan merasa nikmat, merasa tenang. Di dalam surga itu ayem dan bahagia sekali. Nah, orang-orang yang masuk surga siapa? Ini tadi. Satu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syarat mutlak untuk masuk surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.